lengkap, ya, RKTL. Nah, jadi di sini ulangan dibagi menjadi beberapa kelompok. Atau tepatnya ulangan terdiri atas beberapa kelompok. Ya. Nah, jadi bisa juga sih ulangan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi satu ulangan itu ada beberapa kelompok. Nah, tiap kelompok tidak berisi semua perlakuan, ya. Nah, ini yang menjadi ciri rancangan kelompok tak lengkap atau incomplete block design. Jadi, satu kelompok tidak berisi semua perlakuan. Nah, namun konsekuensinya juga adalah ukuran kelompoknya menjadi kecil, ya, karena tidak berisi semua perlakuan kan jadi lebih kecil ya. Nah, sehingga homogenitas satuan percobaan dalam kelompok lebih mudah dikelola dan percobaan diharapkan lebih akurat. Apa maksudnya lebih akurat? Galat percobaannya diharapkan lebih kecil, ya. Kenapa? Karena kehomogenan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi. Harapannya demikian, ya. Oke. Nah, jadi ini saya kira yang mengapa terjemahan dari randomized complete block design, ya, terjemahan dari RKLT itu, ya, itu memang betul diterjemahkan seperti ini, ya, rancangan kelompok lengkap teracak, ya. Ini terjemahan yang digunakan oleh Pak Endang di buku terjemahan Gomez dan Gomez, ya, rancangan kelompok lengkap teracak. Soalnya kadangkala atau mungkin seringkali RCBD itu diterjemahkan menjadi rancangan acak kelompok saja, ya. Nah, tapi di situ ada term yang missing, yaitu kata-kata lengkap ini, ya, yang di mana itu menjadi suatu penciri ternyata, ya, ada maknanya, ya. Jadi rancangan kelompok lengkap. Acak lengkap ini artinya semua perlakuan ada di tiap kelompok atau di tiap ulangan. Nah, sehingga bisa dibedakan dengan rancangan kelompok yang tak lengkap, yang di mana kelompok itu merupakan bagian dari ulangan dan di setiap kelompok tidak berisi semua perlakuan. Ya, demikian ya. Oke, itu idenya ya. Kelemahan, ya, kelemahan atau mungkin lebih tepatnya disebut tantangan ya. Nah, yang pertama jumlah perlakuan dan atau ulangannya tidak lentur. Ada kaidahnya ya. Ada kaidahnya. Derajat yang kedua, derajat kecepatan membandingkan rata-rata perlakuan tidak sama kecuali untuk rancangan kisi berimbang. Jadi karena ada pasangan perlakuan yang pernah ketemu dalam kelompok yang sama dan ada pasangan perlakuan yang tidak pernah ketemu dalam kelompok yang sama, ya. Kecuali pada rancangan kisi berimbang yang menjamin satu kali sepasang perlakuan itu akan muncul di kelompok yang sama. Kalau tidak salah demikian, ya. Nah, rancangan kisi berimbang ada feature seperti itu gitu, ya. Nah, sehingga kalau rancangan kisi berimbang itu kecepatan membandingkan rata-rata perlakuan, misalnya saya bandingkan perlakuan 1 dan 2, perlakuan 1 dan 3, dan seterusnya, itu ketelitiannya sama, ya kan? Karena mereka pernah ketemu satu kali kalau di rancangan kisi berimbang. Mereka pernah ketemu satu kali dalam blok yang sama. Dalam kalau kalau kita menyebut blok maksudnya kelompok, ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau lattice yang lain, ya, rancangan kisi yang lain, nah itu tidak ada jaminan seperti itu gitu. Makanya di sini disebut rancangan derajat kecepatan membandingkan rata-rata perlakuan tidak sama. Mungkin ada yang pernah ketemu dalam satu blok yang sama, di mana akurasinya lebih tinggi kan, betul? Karena pengaruh bloknya minimal ya. Nah, nah, tapi kalau dia tidak pernah ketemu di blok yang sama, ya siapa tahu di blok sana subur, di blok sini kurang subur, terus dibandingkan, nah itu bisa jadi ya eh, kalau tidak dilakukan koreksi, perbandingan itu bisa menjadi bias, ya. Ya tentunya kita lakukan koreksi. Nah,
Analisis data lebih rumit dari rancangan kelompok lengkap, ya. Kalau dikerjakan manual betul, ya. Nah, namun kita sekarang bisa dibantu oleh software untuk rancangannya, untuk analisis datanya. Jadi tidak perlu khawatir, saya kira yang poin yang nomor 3 ini. Nah, ada beberapa rancangan kelompok tak lengkap, misalnya di sini rancangan augmented, ya, khususnya augmented RKLP, ya. Kemudian rancangan kisi atau lattice design, ada rancangan kisi berimbang, rancangan kisi berimbang sebagian, dan rancangan alpha lattice, ya, yang populer saat ini, ya. Nah, banyaknya perlakuan pada rancangan kisi berimbang dan rancangan kisi berimbang sebagian harus merupakan kuadrat sempurna, sedangkan pada alpha lattice tidak. Apa maksudnya kuadrat sempurna? Ya, harus merupakan kuadrat sempurna seperti misalnya 3 kuadrat 9, ya. Jadi perlakuannya harus 9 tuh. Ya, atau 4 kuadrat 16, ya, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Ya. 9 kuadrat 81. Ya. Kalau kita menggunakan 9 kuadrat 81, misalnya genotipe kita ada 80, ya kita tambahkan 1. Kalau ternyata ada 82, kurangi 1, gitu, ya. Itu untuk rancangan kisi berimbang dan rancangan kisi berimbang sebagian setidaknya. Nah, namun untuk alpha lattice tidak harus kuadrat sempurna, ya. Lebih fleksibel. Dan ada yang namanya grup rancangan kelompok berimbang, ya. Nah, baik. Jadi pada kesempatan ini rencananya akan kita bahas augmented design dan alpha lattice design. Baik. Rancangan augmented. Jadi tahapan pemulihan tanaman, jadi rancangan augmented ini cukup banyak digunakan dalam atau cukup umum, ya, atau umumnya digunakan dalam program pemulihan, ya. Jarang kalau yang di program seperti evaluasi apa uh, dalam penelitian agronomi, ya, itu jarang menggunakan alpha lattice, jarang menggunakan augmented, ya. Nah, tapi kalau di penelitian pemulihan, nah ini cukup umum, ya, cukup umum digunakan. Nah, jadi tahapan pemulihan tanaman meliputi diantaranya pembentukan populasi, seleksi, dan pengujian. Benih populasi generasi awal tidak mencukupi untuk dilakukan pengulangan. Ya, bisa jadi, ya. Jadi misalnya kita benih F3, ya, masih terbatas, ya. Nah, itu bisa jadi kurang untuk dilakukan pengulangan. Nah, mungkin bisa menggunakan rancangan augmented, ya, dimungkinkan menggunakan rancangan augmented. Nah, rancangan augmented ini materi yang diuji terdiri atas genotipe kandidat tanpa ulangan, ya, varietas pembanding atau kontrol atau tester, ya, dinotasikan C di sini diulang R kali. Jadi kandidat itu V tanpa ulangan, varietas pembanding C diulang R kali. Ya. Mungkin pernah ada yang menyampaikan bahwa rancangan augmented ini rancangan tanpa ulangan, ya. Saya kira itu tidak tepat, ya. Karena ulangan itu adalah suatu prinsip perancangan percobaan. Ya. Jadi rancangan percobaan itu perlu ada ulangannya. Ya, dalam augmented ini juga ada ulangannya, hanya tidak semuanya diulang. Betul? Ya. Nah, yang diulang adalah varietas pembandingnya. Ya, untuk apa mengulang varietas? Untuk apa ada ulangan? Ya, salah satunya adalah kita perlu menduga galat percobaan. Ya. Galat percobaan itu diduga dengan adanya ulangan. Kalau tidak ada ulangan, kita tidak bisa menduga galat percobaan. Ya. Kita tidak bisa menduga experimental error. Baik, ya. Sekali lagi ingat, ya kan, kita di sini ingin mengetahui apakah perbedaan, ya, di antara dua genotipe atau di antara dua perlakuan itu disebabkan oleh perlakuan, ya, disebabkan oleh
genotipenya, dalam hal ini disebabkan oleh faktor genetiknya, ya disebabkan oleh genotipenya, atau disebabkan karena faktor lain-lain di luar itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui itu diperlukan pendugaan galat percobaan. Sehingga banyaknya satuan percobaan itu mudah di sini, ya. Satuan percobaan itu apa? Satuan percobaan ini kan pakai atau plot di lapangan, ya. Jadi satuan percobaan ini petak atau plot. Jadi kalau di lapang, ya, di lapang plot atau petak, ya. Nah, itu adalah V ditambah RC. V ini banyaknya kandidat, R ini banyaknya ulangan untuk pembanding, C ini adalah banyaknya pembanding. Jadi banyaknya kandidat ditambah banyaknya pembanding yang diulang R kali. Ya, oke. Rancangan lingkungan bisa RAL atau RKLT. Ya, umumnya RKLT. Ya, umumnya RKLT. Atau mungkin bukan umumnya, tapi lebih umum RKLT kalau untuk percobaan lapang, ya, lebih umum RKLT. Baik. Nah, ini dia. Banyaknya pembanding dan ulangan perlu memadai sehingga derajat bebas galat minimal 10 menurut Peterson. Ya. Jadi menurut kalau rancangan secara umum, ya, tidak khusus augmented, ya. Dalam percobaan secara umum itu diharapkan derajat bebas galat, ya, minimal 15 menurut Steele and Torrey atau minimal 6 menurut Gomez dan Gomez, ya. Nah, di sini kalau Peterson menyebutkan untuk augmented minimal 10. Nah, jadi namun saya berdasarkan pengalaman kami yang masih sedikit, ya, kami melihat, ya, bahwa rancangan augmented ini powernya itu rendah, ya, power untuk mendeteksi perbedaan di antara perlakuan, ya. Ya, yang kita duga itu karena DB galatnya itu kurang, ya. Jadi 10 ini masih minim kelihatannya, ya. Sehingga diupayakan kalau bisa mungkin 15 ke atas kelihatannya, ya. Nah, jadi untuk mendapatkan power yang cukup untuk mendeteksi perbedaan antar perlakuan, ya. Power kurang itu gimana cirinya, ya? Ya, misalnya ada range hasil ton per hektar dari 6 sampai 9, itu ANOVA-nya bilang tidak nyata itu. Nah, itu kemungkinan kurang power itu untuk mendeteksi perbedaan itu, ya. Ya, kurang power itu kan bisa jadi ulangannya kurang, bisa jadi galat percobaannya besar, ya. Nah, itu hal-hal seperti itu, ya. Tapi setidaknya dari sisi ulangan, ya, nah, DB galat ini kalau di augmented ini ditentukan oleh banyaknya ulangan dan banyaknya pembanding, ya. Nah, dua faktor itu. Nah, jadi nanti kita lihat rumusnya. Baik. Nah, bagaimana penempatan perlakuan? Penempatan perlakuan kalau RAL, genotipe kandidat, V, dan pembanding, C, ditempatkan secara acak ke seluruh satuan percobaan atau plot, ya. Jadi ini kandidat dan pembanding diacak secara bersamaan, ya, ditempatkan ke seluruh plot. Sedangkan kalau RKLT, pembandingnya itu diacak duluan, ditempatkan ke setiap blok. Nah, kemudian di plot-plot yang tersisa itu ditempatkan genotipe kandidat secara acak. Ya, oke. Nah, contoh. Ada yang senang contoh ini? Contoh rancangan augmented RAL.
Contoh pengujian 69 galur kedelai dengan 5 varietas pembanding yang diulang 4 kali. Saya kasih kurung di sini karena supaya jelas yang diulang 4 kali itu adalah 5 varietas pembandingnya. Jadi 69 galur kedelai yang tidak diulang, ya, dan 5 varietas pembanding yang diulang 4 kali. Coba ditebak, ada berapa plot yang diperlukan? Berapa satuan percobaannya? Ya, itu bisa ditebak dengan mudah berapa? Ada berapa plotnya? Silakan. Dites supaya tidak ngantuk. 89, Pak. 89, Pak. 89. Bagus sekali. Ya, 89. 69 ditambah 5 kali 4. Oke ya. Sehingga istilahnya kalau pakai notasinya, ini notasi Peterson saya kira ya. V-nya itu kandidatnya 69. C-nya itu ceknya 5, varietas pembandingnya 5, R-nya itu 4. Ini M4 ulangan untuk varietas pembanding. Nah, karakter yang diamati dalam penelitian ini adalah bobot 100 butir biji dalam gram. Bagaimana pengacakan dan penempatan perlakuan? Nah, di sini diberikan contoh ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau tadi disebutkan perlu berapa plot, itu adalah tadi perlu 89 plot ya. Nah, 69 kandidatnya ditambah 5 kali 4, 20. Jadi 89 plot. Nah, sehingga mungkin katakanlah di lapang, kita punya layout seperti ini, betul? Kita punya layout seperti ini. Misalnya 9, atau ya susunan kita punya kondisi lahan percobaan seperti ini ya, yang bisa kita bagi menjadi 9 baris dan 10 kolom ya. Kalau kita kalikan 9 baris kali 10 kolom kan 90 ya. Nah, tadi yang diperlukan 89. Jadi misalnya di sini ada 01 ya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang kita lihat di sini? Nah, ini varietas pembanding yang warnanya biru di sini, diwarnai biru. Misalnya C4. Nah, jadi varietas pembanding dan ulangannya diberi warna biru. C4 itu varietas pembanding yang keempat ya. U2 itu ulangan 2 ya gitu ya. Nah, kalau C13 apa maksudnya? Ya, varietas pembanding pertama. Nah, di sini varietas pembanding 1 ya, ulangan ketiga. Seperti itu ya. Dan kelihatan ini teracak ya bersama-sama juga dengan kandidatnya, betul? Kandidatnya kan di sini teracak ya. Misalnya di sini V49 di sini ya. Nah, gitu, atau di sini V1 ada di sini ya. Nah, ada yang lihat V2 tidak? Di mana V2 ya? Ini V2 ada di sini ya. Seperti itu. Nah, kalau dari hasil pengacakan ada yang berdekatan gimana? Contohnya gini, ini sama-sama C3. Ada ulangan 1, ulangan 3, ulangan 4. Berdekatan di sini. Ya, ya. Kalau itu merupakan hasil pengacakan yang benar, ya, kiranya tidak apa-apa. Ya, ya, karena hasil pengacakan kan memang memungkinkan ada varietas yang sama berdekatan maupun berjauhan. Ya. Nah, ini ternyata yang muncul adalah mereka berdekatan, ya tidak apa-apa. Ya, dengan asumsinya sudah dilakukan prosedur pengacakan dengan benar. Oke, kemudian, nah ini contohnya, ini data yang kita ambil dari varietas pembandingnya. Nah, ceknya ada 5, ulangannya ada 4, ini adalah bobot 100 butir biji kedelai. Nah, kemudian ini adalah bobot 100 butir dari kandidatnya, ya, V1 sampai V69. Nah, kemudian ANOVA-nya bagaimana? Nah, ANOVA-nya adalah ANOVA-nya di sini ada genotipe dengan derajat bebas 73. Nah,
Coba tebak dari mana 73 derajat bebasnya. Silakan. Ayo. Saya kira bisa semuanya. Dari mana derajat bebas genotipe 73? 69 tambah 5 kurang 1, Pak. 69 tambah 5 kurang 1. 69-nya apa? Yang V-nya, Pak, 69 V-nya atau kandidatnya. 5-nya pembandingnya. pembandingnya. 69 tambah 5 itu adalah 74 dikurangi 1, 73. Ya, baik, benar jawabannya. Nah, kandidat, jadi pengaruh genotipe ini dipartisi menjadi kandidat, pembanding, dan kontras rata-rata pembanding dan rata-rata versus rata-rata. Salah, ya benar. Jadi saya ulangi, genotipe ini dipartisi menjadi kandidat P, pembanding C, dan kontras rata-rata kandidat versus rata-rata pembanding ini kok dengan derajat bebas 1 untuk kontrasnya. Ya. Kandidat kenapa DB-nya 68? Karena kandidatnya ada 69, betul? Kurangi 1 jadi 68. Pembandingnya ada 5, berarti derajat bebasnya 5 kurangi 1, 4. Dan ini kontrasnya ini derajat bebasnya 1. Karena ada dua kelas, betul? Ada kelas kandidat dan kelas pembanding. Jadi ini maksudnya tuh rata-rata semua kandidat dilawan dengan rata-rata semua pembanding gitu. Ya. Nah, jadi ada dua grup begitu. Nah, ini hasil ANOVA-nya ya. Ya. Jadi ada setidaknya ada dua pendapat ya. Nah, yang pertama itu ini dibaca ya, semuanya dibaca nih termasuk yang genotipe. Nah, kalau genotipe ini dia tidak berpengaruh nyata, maka bawahnya tidak usah dibaca ya, dianggap tidak berpengaruh nyata semuanya. Tidak ada perbedaan antara genotipe ya kan, sehingga tidak perlu didetailkan lagi ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, baris genotipe ini tidak perlu dibaca ya. Nah, bisa langsung baca yang hasil partisinya. Ya. Jadi kalau partisinya ortogonal, ya, nah ini dimungkinkan, ya, apa namanya, membaca langsung, apa namanya, kesimpulannya di dalamnya, nah, kesimpulan di dalam partisinya, gitu, ya. Nah, jadi demikian. Ya. Baik. Nah, kesimpulan dari percobaan ini apa? Ada perbedaan di antara genotipe kandidat. Dari mana ini? Nah, ini kan bintang 2 kan? Nilai F-nya ya. Kemudian tidak ada perbedaan di antara varietas pembanding. Ya, ini p-value-nya 0,34. Dan rata-rata genotipe kandidat tidak berbeda nyata dengan rata-rata genotipe dengan rata-rata varietas pembanding. Ya, walaupun rata-rata kandidat tidak berbeda nyata dengan rata-rata varietas pembanding, ragam kandidat cukup besar, ya, sehingga program pemulihan tersebut masih berpotensi untuk dilanjutkan. Ya, dari mana ragam kandidatnya cukup besar? Ya, kelihatan dari mungkin dari nilai KT-nya ini ya. Baik. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang itu tadi augmented RAL ya. Baik ya. Sebentar.
kita lanjutkan ya. Rancangan augmented RKLT. Ya. Nanti tolong diingatkan saya ya untuk apa kalau saya lupa untuk menjelaskan apa maksudnya augmented ini. Ya. Nah, ini ada maknanya ini. Ya. Nah, nanti lebih terlihat di rancangan augmented RKLT itu makna daripada augmented. Nah, ini ada notasi-notasi seperti ini ya. Nah, kita baca saja dulu ya. Uh, kalau belum paham, tidak apa-apa. Ya. Jadi, E itu adalah banyaknya pembanding per blok. Ya, V itu banyaknya kandidat seluruhnya. R itu jumlah blok. Ya. Nah, N sama dengan V dibagi R adalah jumlah kandidat per blok. E sama dengan C ditambah N adalah jumlah plot per blok. N besar adalah RC plus V adalah jumlah plot. Nah, ya. Nah, nanti notasi-notasi ini nanti insya Allah lebih mudah untuk melihatnya setelah kita melihat layout percobaannya. Ya. Nah, namun kita lihat dulu yang ini. Nah, tadi Peterson menyampaikan derajat bebas Galat untuk ANOVA pembanding ya minimal 10. Ya, derajat bebas Galat minimal 10. Sehingga nah, kita ketemu rumus ini. R sama lebih besar sama dengan jadi banyaknya ulangan itu harus lebih besar atau sama dengan 10 dibagi banyaknya pembanding dikurangi 1, kemudian ini ditambah 1. Ya, ini adalah banyaknya ulangan minimal agar derajat bebas Galatnya 10. Gitu ya. Oke. Contoh, ini dari buku Peterson ya. Ada 30 galur kandidat gandum. Galur kandidat apa? Gandum ya. Dan ada 3 varietas pembanding. Stork, Cimarron, dan Waha. Ya, dikodekan ST, CI, dan WA. Ya. Nah, banyak ulangan R sama lebih besar sama dengan 10 dibagi C kurang 1 plus 1. Jadi kalau kita masukkan di sini, misalnya kan kita sudah tahu nih varietas pembandingnya ada 3. Pertanyaannya ulangannya perlu berapa? Nah, kita masukkan 3 C-nya. 3 itu ke C ini ya. Jadi 10 dibagi C-nya itu berapa? 3 kurangi 1, 2 ya. 10 dibagi 2, 5 ditambah 1, jadi 6. Ya. Jadi R minimal 6. Jadi minimal ada 6 ulangan untuk pembanding. Ya. Kalau pembandingnya bertambah, banyaknya ulangan untuk pembanding bisa lebih sedikit. Ya, jadi ada kompromi di antara keduanya itu. Ya, namun sekali lagi di sini dipesankan perlu diusahakan agar derajat bebas itu lebih dari 10 sebenarnya. Ya. Nah, jadi karena indikasi yang kita peroleh tadi, meskipun dengan derajat bebas 10, kelihatan augmented design itu powernya rendah. Ya. Untuk meningkatkan power, ya perlu setidaknya dibesarkan derajat bebas galatnya. Derajat bebas galatnya dibesarkan dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ulangan atau memperbanyak ulangan untuk pembanding atau memperbanyak pembandingnya. Ya, demikian. Nah, di sini kita lihat, di sini C ada 3, V ada 30, R ada 6. Nah, C sama dengan 3 ini apa? C sama dengan 3. C ini adalah pembanding, betul? Ada pembanding ST, CI, dan WA. Ini adalah pembanding. V ini 30 apa? V itu adalah kandidatnya. R-nya 6, maksudnya ada 6 ulangan untuk pembanding. Nah, N sama dengan 5. Apa nih N? N itu adalah banyaknya kandidat di setiap blok. Ya. Nah, R-nya ini kan
ulangan untuk pembanding sekaligus bloknya kan ada 6 ya. Jadi 30 kandidat akan disebar di 6 blok. 30 bagi 6. Jadi setiap blok isinya 5. P sama dengan 8. P ini adalah banyaknya plot di setiap blok. Kenapa 8? Karena ada 5 kandidat dan 3 pembanding. 5 tambah 3, 8. Jadi isinya, satu blok itu isinya 5 kandidat dan 3 pembanding. Betul? N-nya 48. Dari mana 48? Ya, ada 8 entry dalam satu blok dikali 6 blok. 8 kali 6, 48. Mudah ya? Baik, nah sekarang kita lihat layout-nya seperti ini. Ya, ini layout-nya di sini. Lahan percobaan kita, areal percobaannya dibagi menjadi 6 blok. 6, betul? 6 blok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan karena RKLT ini. Kalau RAL kan tadi tidak dibagi-bagi kalau RAL kan, ya. Nah, ini kalau RKLT dibagi menjadi sejumlah blok. Dalam hal ini 6 blok, ya. 6 blok yang sekaligus 6 ulangan untuk pembanding. Jadi ini blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6. Dalam satu blok isinya apa? Isinya ada 8 plot. 8 plot ini akan diisi oleh 3 pembanding dan 5 kandidat, ya, yang ditempatkan secara acak. 3 pembanding ini, jadi yang pertama kita acak pembanding secara independen di setiap blok, ya. ST, CI, dan WA ini diacak di setiap blok. Nah, kemudian nanti berikutnya baru mengacak kandidatnya di plot-plot yang untuk mengisi plot-plot yang tersisa. Ya. Baik. Nah, ini saya tidak tahu mengapa dalam penelitian ini, ya, terlihat bahwa ST ini ditempatkan secara sistematis. Ya kan, di sini ST semua. Ini kan pasti bukan pengacakan nih, ya. Nah, terlalu kecil kemungkinannya kalau ini hasil pengacakan untuk ST ya. Nah, jadi ST ini kemungkinan ditempatkan secara sistematis ya. Nah, saya tidak tahu alasannya mengapa ya. Namun dalam prakteknya yang kalau kita melakukan ya, nah ini tidak perlu. Kalau tidak ada alasan tertentu, alasan yang sangat kuat untuk menempatkan seperti ini ya, nah itu dia seharusnya ikut diacak gitu. Jadi mungkin ST-nya ada yang di nomor 2 atau dia mungkin di nomor 8 ya. Jadi tidak di sini semua. Ya, demikian. Nah, jadi di setiap blok ada 3 varietas pembanding. Kemudian sisanya 30 kandidatnya ditempatkan secara acak. Ya, tempatkan secara acak. Misalnya, genotipe 1 dapat di nomor, ya, genotipe 1 ditanam di blok 6. Genotipe 2 ditanam di blok 5. Genotipe 3 ditanam di blok 2. Ya. Apa sih tujuan penelitiannya? Tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi galur-galur gandum yang memiliki potensi hasil tinggi. Betul? Ya, kita akan di sini kiranya penelitinya akan melakukan pemilihan atau seleksi galur-galur gandum yang memiliki hasil tinggi. Saya kira itu salah satu tujuan dari penelitiannya. Ya. Nah, apalagi di sini? Nah, ini sebenarnya istilah augmented ini tergambar di sini. Ya. Jadi rancangan ini ya kalau kita lihat ini ya, ini kan seolah-olah sebenarnya RKLT untuk pembanding. Betul tidak? Ya. Augmentednya ditutup dulu ya. Ini kan sebenarnya RKLT untuk pembanding kan?
Jadi setiap 3 pembanding ditempatkan secara acak. Ya, harusnya ST diacak juga di sini. Jadi 3 pembanding ditempatkan secara acak di tiap blok. Jadi betul tidak ini? Ini adalah RKLT untuk pembanding, ya. RKLT 6 ulangan, ya, rancangan kelompok lengkap teracak, bukan augmented nih. Rancangan kelompok lengkap teracak 6 ulangan untuk pembanding, ya. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, jadi ini rancangan RKLT untuk pembanding ini diperbesar, ya. Augmented ini kalau diterjemahkan harfiah, ya, itu adalah perbesaran. Jadi RKLT untuk pembanding ini diekspan. Nah, setelah diekspan ditumpangi oleh kandidat. Itu maksudnya. Saya kira augmented itu ya. Jadi rancangan perbesaran. Nah, jadi dia sebenarnya RKLT untuk pembanding. Nah, diperbesar dan ditumpangi kandidat. Nah, kira-kira demikian. Ada yang bilang ada yang menerjemahkan, mungkin pernah saya baca di paper, augmented itu rancangan augmented diterjemahkan sebagai rancangan bersekat. Mungkin kurang tepat, ya. Kalau mau diterjemahkan, uh, perbesaran itu lebih tepat sesuai dengan nature dari rancangan itu ya memang seperti itu, ya. Kita lihat itu RKLT yang diperbesar kalau augmented RKLT. Ya, namun di banyak paper, even di tulisan di jurnal bahasa Indonesia juga kadang-kadang atau seringkali ditulis augmented saja, ya, pakai ini, ya, ditulis nama rancangan apa adanya. Kalau di tulisan bahasa Indonesia berarti kita tulis miring rancangan augmented RKLT, ya. Nah, di beberapa mungkin tulisan terakhir, nah, saya suka menyarankan di balik menulisnya. Jadi rancangan RKLT augmented itu jadi rancangan RKLT yang diperbesar. Nah, demikian. Oke, ya. Ada yang suka ANOVA? Nah, ini dia ANOVA-nya, ya. Nah, ANOVA-nya. Kenapa kok muncul kelompok di sini? Ya, karena kita lihat tadi ada 6 kelompok, betul? Atau 6 blok, ya. Ya, yang mana sih yang ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 blok, jadi ada 6 kelompok. Nah, kita lihat pengaruh kelompok bagaimana? Di sini sangat nyata ya, di mana berarti pengelompokan itu berarti ya. Nah, berarti ada perbedaan ini. Perbedaan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Berarti kita bayangkan ada kelompok yang subur, ada kelompok yang tidak subur gitu. Ya. Nah, gitu. Kemudian bagaimana pengaruh galur? Di sini tidak nyata, pengaruh pembanding tidak nyata, rata-rata galur versus rata-rata pembanding sangat nyata ya, maaf bukan sangat nyata tapi nyata ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini koefisien keragaman 11,71%. Baik ya. Jadi di sini penelitinya mungkin bersedih hati ya, tidak ada perbedaan di antara galur-galur gandum yang diuji ya. Ya, namun kalau tetap harus memilih ya berarti kan tetap diperhatikanlah nilai rata-rata itu kan. Nah, misalnya kalau dari 30 ingin dipilih 10 misalnya yang masuk uji multilokasi, kan bisa jadi kan? Misalnya katakanlah ini dari suatu uji daya hasil lanjutan. Dari 30 ingin dipilih 10. Nah, ya walaupun galur tidak nyata di sini ya. Nah, itu kan eh, artinya bukan jadi penelitinya memilih secara acak kan tidak kan? Ya itu agak aneh itu kalau itu dilakukan ya. Nah, jadi sewajarnya itu adalah tetap melihat nilai tengahnya. Ya, walaupun secara statistik tidak berbeda nyata, ya namun ya peluang bahwa yang tinggi itu rata-rata tinggi itu lebih potensial dari rata-rata rendah,
itu tentunya peluang itu masih ada. Oleh karena itu tetap dilakukan pemilihan. Ya. Nah, kalau memang ini apa namanya, eh, memang programnya direncanakan akan berlanjut, ya. Dan ya jangan putus asa gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau ini tidak nyata ya sudah, ya kan. Nah, jadi tetap dieksplorasi, ya. Dan ini kan baru dari satu karakter saja, ya kan, baru dari hasil saja. Siapa tahu ada karakter-karakter lain yang juga dia potensial. Ada galur-galur yang potensial untuk karakter-karakter yang lain. Ya. Jadi demikian. Berikut Pak. Oke, ini kan sudah ya tadi ya. Ya. Ini sudah nih 5. Baik ya. Jadi kita ulangi lagi kenapa derajat bebasnya ini 5 kelompok karena ada 6 kelompok. Genotipe kenapa 32? Karena ada 30 kandidat plus 3 pembanding. 30 plus 3, 33 dikurangi 1 jadi 32. Pengaruh genotipe dipartisi menjadi pengaruh galur kandidat yang derajat bebasnya 30 kurangi 1, 29. Pembanding itu 3 dikurangi 1, 2. Kontras rata-rata galur dan rata-rata pembanding itu 1. Nah, dari sini derajat bebas galatnya tepat 10. Ya. Baik. Ya. Nah, baik. Nah, kemudian sekarang nih pertanyaannya ya. Kita kan ingin memilih nih di antara 30 galur itu. Ya, katakanlah tadi ya, walaupun galur tidak berbeda nyata, kita ingin tetap melihat nilai tengah masing-masing dan kita tetap ingin melakukan pemilihan berdasarkan nilai rata-rata dari masing-masing galur, ya. Nah, gitu. Berdasarkan nilai, ya. Nah, berdasarkan nilai dari masing-masing galur. Nah, pertanyaannya apakah 30 galur ini bisa langsung dibandingkan nilai rata-ratanya atau tidak? Ya, bagaimana? Misalnya saya bandingkan 1 dengan 2, ya. Oh, lebih tinggi 1. Nah, berarti kalau saya perlu memilih 1 dengan 2, ya, saya ambil yang rata-ratanya tinggi. Bisa tidak begitu? Sepertinya tidak, Pak. Nah, sepertinya tidak bisa ya. Menarik itu. Nah, mengapa Mas Yono? Kalau misalnya ada kayak pengaruh dari bloknya, itu harus di-adjust dulu mungkin, Pak. Ya, betul. Ya, tepat sekali. Nah, jadi kita tadi mengetahui bahwa karena RKLT kan ini kan syarat homogennya kan yang perlu homogen kan di dalam blok, betul? Dan antar blok ini boleh heterogen. Dan ternyata memang heterogen. Dilihat dari ANOVA-nya ini, pengaruh kelompok dia sangat nyata. Ya, berarti ada blok-blok yang ya kita sebut saja ya, blok-blok yang subur dan blok-blok yang kurang subur, betul? Nah, sehingga misalnya, nah yang harus hati-hati di sini, kandidat ini tidak diulang, ya. Jadi kalau suatu kandidat itu beruntung ada di blok subur, ya, maka kita baca hasil dia ya sudah segitu aja, hasil dia tinggi gitu, ya kan? Dan kalau ada kandidat yang kurang beruntung, dia ada di blok yang kurang subur, hasilnya rendah. Nah, itu bisa jadi rendahnya itu karena pengaruh bloknya. Ya, sama. Misalnya ada kandidat misalnya nomor 1 ini, misalnya ini di blok yang subur. Misalnya. Nah, nah nilai dia bagus itu bisa jadi karena pengaruh kesuburannya itu gitu. Ya. Nah, Nah, sehingga kita perlu lakukan koreksi terhadap nilai tengah genotipe. Jadi kita koreksi nilai tengah genotipe ini. Nah, kita koreksi nilai genotipe ini dengan pengaruh blok. Ya.
Gimana cara koreksinya? Kalau galur-galur ini ada di blok subur, turunkan hasilnya. Kalau di galur-galur ini ada di blok yang kurang subur, naikkan hasilnya. Itu idenya. Sehingga seolah-olah semuanya ini rata. Baru bisa kita bandingkan. Ya. Sehingga seolah-olah semuanya ini kesuburannya sama. Sehingga bisa kita bandingkan. Baru bisa kita bandingkan. Yang kita bandingkan adalah nilai genotipe yang koreksi. Ya, nilai genotipe kandidat yang terkoreksi. Ya, terkoreksi dengan apa? Terkoreksi dengan pengaruh blok. Terkoreksi dengan pengaruh blok. Ya, gitu. Idenya gitu ya. Kalau dia ada di blok subur, turunkan hasilnya. Kalau dia di blok yang kurang subur, naikkan hasilnya. Seberapa besar naik dan turunnya? Nah, itu sebesar pengaruh bloknya. Bagaimana cara menduga pengaruh blok? Nah, di sini kita melihat fungsi dari pembanding yang kedua. Fungsi yang pertama kan untuk menduga galat percobaan. Ya. Fungsi yang kedua adalah untuk menduga pengaruh blok. Kok bisa pengaruh blok diduga oleh pembanding? Karena ketiga pembanding ini diulang di setiap blok. Betul tidak? Ya. Sehingga kalau rata-rata, misalnya rata-rata ST, CI, WA nih, tiga angka ini nih, tiga plot ini kita rata-rata. Ternyata rata-ratanya tinggi. Nah, ST, CI, WA di blok 2 rata-rata ternyata rata-rata rendah. Nah, ya kan? Nah, dari situ bisa kita peroleh informasi blok 1 ini mungkin blok yang subur. Oke, bukan mungkin, tapi kita duga ya dia blok yang subur karena rata-rata ketiga pembandingnya tinggi. Nah, sedangkan rata-rata ketiga pembanding yang sama, kan pembanding yang sama nih. Nah, ini di blok 2 itu katakanlah rendah rata-ratanya. Sehingga kita bisa bilang blok 2 itu lebih kurang subur ya. Blok 2 ini kurang subur dibandingkan blok 1. Bisa jadi demikian ya. Itu idenya begitu. Ya. Nah, tentunya kita bisa hitung secara aktual ya, menggunakan angka-angka. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah hasil dalam kilogram per hektar. Jadi kalau 2972 maksudnya 2972 kilogram per hektar atau 2,972 ton per hektar ya. Kalau kita bagi 1000 itu jadi ton per hektar, betul? Nah, ini rata-rata ketiga pembanding. Ini saya foto dari bukunya saya kira ini. Nah, ini eh, rata-rata dari ketiga pembanding di setiap blok. Ya, ada rata-rata betul dan ada jumlah ya. Nah, kita lihat rata-rata yang saja sini. Ya, jadi ada rata-rata tiga pembanding di blok 1, di blok 2, dan seterusnya sampai blok 6. Dan di sini ada rata-rata umum. Ya, rata-rata apa? Rata-rata umum. Rata-rata dari semua pembanding di semua blok. Nah, eh, gimana? Nah, dari sini kita bisa menghitung pengaruh blok. Caranya mudah, adalah rata-rata dari ketiga pembanding di blok yang bersangkutan dikurangi dengan rata-rata umum. Contoh, blok 1, rata-rata ketiga pembanding 2724. Kita kurangi dengan 2721, maka itu adalah 3. Betul? Ya. Baik. Nah, ada blok 6, 3474 rata-rata ketiga pembanding. Kalau kita kurangi dengan rata-rata umum, kita kurangi 2721 menjadi 753 ya. Berarti kita bisa bilang ini blok yang subur nih. Karena dia hasilnya jauh di atas rata-rata umum ya. Ya, ya, cukup jauh di atas rata-rata umum. Sebaliknya blok 5 ini 1446 ya dikurangi 2721 ini minus 1275. Jadi ini kita bilang ini blok yang kurang subur ya, blok yang kurang subur. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian setelah kita tahu pengaruh bloknya, jadi pengaruh blok 1 nih itu 3, pengaruh blok 2 153, pengaruh blok 3 41, pengaruh blok 4 325, pengaruh blok 5 minus 1275, pengaruh blok 6 753. Baik ya. Nah, ya kita lihat contoh yang kontras saja antara blok 5 dan blok 6 ya. Nah, ini hati-hati banget nih membandingkannya nih kan. Nah, kalau kita mau membandingkan satu dengan ya kandidat satu dengan kandidat dua, waduh itu harus hati-hati sekali tuh. Eh, Satu ini ditempatkan di blok yang ya eh, sangat subur ketimbang yang lain maksudnya ketimbang blok yang lain. Dan yang dua ini ditempatkan di blok yang sangat tidak subur relatif ya terhadap yang lain. Ya. Nah, gimana sekarang? Nah, tinggal kita lakukan adjustment. Adjustment ini mudah. Nah, ini adalah koreksi ya. Koreksi untuk nilai tengah genotipe. Misalnya, ya, eh, oh enggak, di sini belum ada ya. Ya, nanti di slide berikutnya. Jadi kita ingat-ingat pengaruh blok ini ya. Blok 1, 3 ya. Blok 5 pengaruhnya minus 1275, blok 6 pengaruhnya 753. Ya. Jadi kita ingat-ingat pengaruh blok ini. Ini akan kita gunakan untuk adjustment, untuk penyesuaian. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh yang bagus banget ini ya. Kandidat nomor 1, ini selection nih kandidat nih. Kandidat nomor 1 ditempatkan di blok 6. Ya, hasil dia 3 ton per hektar. Atau tidak? Ya. Sedangkan genotipe nomor 2 tempatkan di blok 5, hasilnya 1 ton per hektar. Ya, sehingga kalau kita melihat nilai aktual ini saja, ya, observe value ya, ya, sehingga kalau kita apa, apa, eh, apa namanya, secara sembrono ya memilih ya cepat-cepat gitu, tentunya kita ambil yang ini kan, yang hasilnya 3 ton per hektar ini ketimbang yang 1 ton. Maksudnya kalau kita perlu memilih antara nomor 1 dan nomor 2, ya kan? Nah, kalau kita memilih tadi, ya kan, secara, apa ya namanya ya, tidak hati-hati ya. Nah, langsung kita ambil saja ini yang nomor 1 karena hasilnya 3 kali lipat dibandingkan yang nomor 2 ya. Siapa yang suka 3 kali lipat ya? Nah, itu. Nah, ya saya kira semuanya senang dengan 3 kali lipat. Nah, namun hati-hati bahwa kita tahu ada tipuan blok, ya. Nah, bagaimana supaya tidak tertipu? Kita koreksi dengan pengaruh blok. Gimana cara koreksinya? Cara koreksinya adalah nilai genotipe yang bersangkutan dikurangi dengan pengaruh blok. Ya, jadi misalnya genotipe nomor 1, hasilnya 3 ton per hektar, ditanam di blok 6. Maka nilai koreksinya adalah 3013 dikurangi pengaruh blok 6. Berapa pengaruh blok 6? Pengaruh blok 6 itu adalah 753. Ya, 753. Jadi 3013 dikurangi 753 itu adalah 2260. Nah, sedangkan genotipe nomor 2 itu ditanam di blok 5. Hasil dia 1 ton per hektar. Nah, kita koreksi. Blok 5 itu pengaruh bloknya minus 1275. Jadi koreksinya gimana? 1055 dikurangi minus 1275. Ya, dikurangi minus 1275, betul? Jadi kan dikurangi minus jadi plus ya. Nah, ini hasilnya.
Nah, setelah dilakukan adjustment, ini Y-top nih, ya, adjusted yields, ya. Nah, ini nilai terkoreksinya. Nah, genotipe nomor 1, hasil terkoreksinya 2260. Genotipe nomor 2, 2330. Ya. Ya, ini contoh yang sangat bagus untuk menekankan pentingnya melakukan adjustment itu, ya. Pentingnya memperhatikan pengaruh blok. Ya. Nah, sehingga yang tadinya kita kira genotipe 1 itu hasilnya 3 kali lipat dibandingkan genotipe 2, ya, yang terlihat demikian, ya. Namun di sini kita upayakan melakukan koreksi sehingga kesimpulannya kedua genotipe itu mirip-mirip saja hasilnya, ya, mirip-mirip saja hasilnya, ya. Ya, genotipe 2 malah bahkan lebih tinggi sedikit ya, tapi tampaknya tidak berbeda nyata. Ya, seperti itu. Jadi yang tadinya kesimpulannya genotipe 1 hasilnya jauh lebih tinggi, yaitu 3 kali lipat dari genotipe 2, kita koreksi kesimpulan itu menjadi genotipe 1 dan genotipe 2 hasilnya setara. Hasilnya setara. Nah, demikian. Oke. Ada yang ingin disampaikan sampai di sini? Nah, silakan. Pak Willy, Ya, silakan, eh, Sita. maaf Pak, kalau misalnya kita hasil adjusted itu malah Sebentar. Agak kecil suaranya. Bisa diperbesar. Nah, kalau hasil adjusted gitu Pak, hasil adjusted. Sebentar. ya yang diuji itu Ah, bentar. Saya perbesar yang di saya. Oke, baik. Silakan. Silakan diulang lagi. ya, Nah, kita menemukan hasil adjusted itu malah kalau misalnya dari sebelumnya dia 9 ton untuk padi misalnya Pak, jadi di adjusted 12 ton itu seperti apa gitu Pak, karena beberapa kasus pernah mengalami seperti itu. ya, oke. Jadi 9 ton setelah di-adjust jadi 12 ton ya. Nah, ya. Jadi bukannya malah happy ya 12 ton ya. Ya, tapi tentunya eh, apa kalau insting insting yang bagus itu mungkin bukan happy-nya ya, tapi ragu-ragunya ya. Nah, jadi itu bagus saya kira ya. Jadi ragu-ragu dengan hasil adjustment-nya ya. Kok 12 ton gitu ya. Bagus amat ya. Nah, apakah itu tidak terlalu tinggi? Nah, itu memang kelihatannya adjustment ini sangat ditentukan apa reliabilitasnya ya, keterandalannya ya. Itu dari seberapa akurat kita menduga pengaruh blok ya. Nah, gitu. Ekstrimnya nih, kalau kita hanya menggunakan satu saja ya, satu varietas ya. Nah, bisa jadi pengaruh blok itu diduga tentunya lebih tidak akurat dibandingkan kalau kita menggunakan tiga gitu ya. Nah, jadi bisa jadi misalnya ya ukuran bloknya itu besar, masih relatif besar. Nah, pembandingnya mungkin masih relatif sedikit sehingga dia tidak bisa mengcover, tidak tidak bisa menduga dengan akurat nilai dari blok itu. Ya, nah itu bisa menyebabkan mungkin hasil adjustment yang agak aneh seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu bisa dicek lagi apakah cukup akurat pendugaan nilai dari blok itu. Nah, kalau itu diduga dengan akurat, misalnya pembandingnya banyak di setiap blok nih ya kan. Nah, misalnya gini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan 3 ya. Nah, misalnya kalau kita tambah jadi 4 atau jadi 5 ya, kandidatnya jadi sedikit. Ya, tapi itu pengaruh bloknya diduga dengan lebih akurat gitu ya. Ya tentu ada kompromi gitu. Kita tidak ingin semua tempat dimakan oleh pembanding semua kan. Nah, tapi
ya ada suatu upaya yang harapannya bisa kita usahakan ya, bagaimana pengaruh blok itu diduga dengan cukup akurat. Mungkin demikian. Ya. Jadi menggunakan data yang di-adjusted atau data asli sebaiknya kalau seperti itu Pak, kalau sudah terlanjur. Kalau dilihat dulu adjustment-nya itu reliable tidak gitu. Artinya coba dilihat layout-nya ya, ceknya ditaruh di mana aja. Apakah dia bisa mengcover blok itu? Apakah cek itu cukup ya dinilai cukup untuk menduga pengaruh blok? Ya. Nah, kalau misalnya jawabannya iya, ya, misalnya sudah diupayakan nih, ceknya cukup, ya kan, kemudian kelihatan dia tersebar, gitu ya. Nah, dilakukan pengacakan di setiap blok, ya. Nah, saya kira bisa diambil saja yang adjustment-nya, gitu. Mungkin yang diambil itu bukan nilai aktualnya gitu. Jadi mungkin 12 tonnya tidak dipandang sebagai 12 ton, tapi kalau dia di ranking, genotipe itu menjadi terpilih. Betul? Ya. Ya, untuk tahunya berapa hasil aktualnya sebaiknya diuji lagi dalam percobaan berulangan di musim berikutnya. Ya, tapi di sini mungkin nilai kadang-kadang setelah di-adjust minus, ya. Pernah tidak ada yang melakukan adjustment augmented, hasilnya minus, ya kan? Gimana hasil minus itu? Ya. Nah, jadi tentunya itu ya ada kaitannya dengan apa namanya, bagaimana adjustment itu dilakukan, ya. Nah, kalau kita sudah mengupayakan dengan baik, bagaimana cara mengupayakan dengan baik? Tadi ya kan ya, banyak ceknya cukup banyak dan dia tersebar di setiap blok, ya, dilakukan pengacakan. Nah, itu kita ya bisa kita percayai hasil adjustment itu kalau sudah kita upayakan dengan baik. Nah, eh, namun mungkin nilai aktualnya itu eh, tetap terestimasi lebih atau terestimasi kurang, tapi mungkin bisa kita pandang bukan nilai aktualnya, tapi kalau kita memilih ya, nah berarti dia nanti akan muncul di ranking atas, ya kan? Yang bagus di ranking ya kan 1, 2, 3 mungkin ya. Kemudian kalau yang rendah hasilnya ya, mungkin kalau ada yang minus itu, kalau kita menguji 30 ini ya mungkin dia akan muncul yang minus-minus itu di ranking 29 atau 30. Mungkin demikian. Ya, jadi singkatnya dilihat lagi, dicek lagi adjustment-nya itu sudah akurat atau belum. Ya, kalau sudah akurat, saya kira bisa dipercaya hasil adjustment-nya. Namun kalau angkanya masih dinilai terlalu tinggi, bisa ya apa eh, tidak terlalu memaknai angkanya ya, tapi mungkin bisa memaknai rankingnya. Mungkin demikian. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang suka adjustment? Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang gimana kita bisa tahu dia ini nih, kedua pasang perlakuan nih, kedua pasang genotipe kandidat, misalnya genotipe 1 dan 5. Oke, sudah kita lakukan adjustment, tapi kita ingin tahu dia beda nyata atau tidak. Nah, gitu kan. Nah, untuk tahu beda nyata atau tidak, itu kan biasanya kita hitung nilai critical difference ya. Nah, atau nilai LSD ya. Nah, nilai LSD. Nilai LSD, untuk menghitung nilai LSD itu perlu nilai standar error of the difference. Ya, perlu nilai SED. Nah, ini. Nah, nilai SED ini, nah, ini kita lihat saja langsung nih. Nah, seperti ini. Ini ada, di augment ini ada 4 rumus ini. Ya. Jadi, standar error untuk membandingkan antara kedua varietas, untuk membandingkan bukan kedua ya, untuk membandingkan dua varietas pembanding. Ada standar error sendiri. Ya.
Untuk membandingkan dua kandidat di blok yang sama, ada standar error sendiri. Untuk membandingkan dua kandidat di blok yang berbeda, ada standar error sendiri. Untuk membandingkan antara kandidat dengan pembanding, antara suatu kandidat dengan suatu pembanding, ada standar error sendiri. Ya. Kita lihat di sini ada 4 standar error ini, berarti perbandingan ini ketelitiannya itu beda-beda. Betul? Ya. Setiap pembandingan itu ketelitiannya beda-beda. Mungkin yang paling tinggi akurasinya itu, yang paling tinggi ketelitiannya itu yang membandingkan antara dua check variety ini. Ya, mungkin ini standar errornya paling kecil ini kelihatannya. Kenapa? Karena varietas pembandingan diulang, ya. Sedangkan kandidat kan tidak diulang. Jadi ada 4 standar error dan ada 4 nilai LSD, ya kan? 4 nilai, kita bayangkan nilai LSD, nilai BNT ya. Nah, jadi setiap untuk kasus nomor 1 ada nilai BNT sendiri, kasus nomor 2 ada nilai BNT sendiri, nomor 3 juga demikian, nomor 4 juga demikian. Ya. Ya, untuk akuratnya demikian ya. Namun untuk secara praktisnya, nah ini ada suatu pendekatan. Dari keempat ini bisa dihitung rata-rata standar error. Nah, rata-rata standar error itu bisa digunakan untuk menghitung nilai LSD. Jadi LSD atau BNT-nya hanya satu saja, bukan 4. Dan itu nilai BNT itu digunakan untuk membandingkan seluruh untuk membandingkan ya apa pasangan yang kita inginkan itu ya. Nah, itu itu tentu kurang akurat bandingkan ini. Tapi lebih praktis ya, lebih praktis. Saya tuh 2 hari yang lalu tuh baca buku Gomez dan Gomez ya tentang uji LSD. Jadi uji LSD itu tidak disarankan untuk perbandingan berpasangan, untuk semua pasangan perbandingan, untuk membandingkan semua pasangan perlakuan. Jadi misalnya kalau ada 30 nih, ya 30 ini mau dikasih huruf A, B, gitu kan ya, seperti itu, di sort dulu ya, dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, kemudian kita kasih huruf kan A, B, seolah-olah kita ingin membandingkan ke 30-30-nya ini, gitu, dengan uji LSD atau BNT, itu tidak disarankan. Ya. Nah, perbandingan keseluruhan itu boleh dilakukan menurut Gomez dan Gomez. Dengan LSD nih, kalau mau menggunakan LSD, jika banyaknya perlakuan kurang dari 6. Ya. Jadi boleh tuh di huruf-hurufin ya, A, B gitu. Ya, maksudnya dikasih huruf untuk membandingkan di antara mereka. Kalau jumlah perlakuannya kurang dari 6. Namun yang menarik, ya, kalau membandingkan dengan pembanding, ya, salah satu metodenya Tedanet, ya, dengan uji lanjut Tedanet. Tapi LSD juga boleh, ya. Ada contohnya di buku Gomez dan Gomez. Nah, kalau membandingkan dengan pembanding, dengan suatu pembanding, itu bisa banyak tidak apa-apa. Kalau perbandingan terencana ya, membandingkan dengan pembanding. Kalau tidak salah di buku Gomez dan Gomez itu, contohnya itu sebentar saya lihat, ya. Nah, di contohnya itu, kalau teman-teman punya terjemahan yang bahasa Indonesia ya, ada di tabel 54 ya. Jadi di situ ada perbandingan 80 varietas padi dengan 1 varietas lokal. Berapa varietas padinya? 80 ya, dibandingkan dengan 1 varietas lokal. Membandingkannya dengan uji BNT ya, itu bisa.
Nah, jadi kalau perbandingan terencana seperti itu, membandingkan hanya dengan pembanding dalam hal ini, nah itu bisa, ya. Nah, walaupun dia banyak 80, ya. Tapi kalau mau perbandingan semua pasangan perlakuan, ya, perlakuan 1 dengan 2, 1 dengan 3, ya. Nah, itu bisa menggunakan uji BNT kalau jumlah perlakuannya kurang dari 6. Ya, demikian. Nah, ini supaya seru kan augmented design itu kan mungkin teman-teman yang pernah mengambil perancangan percobaan di S1 kan ada tuh augmented design. Nah, masa kelas pasca sama dengan kelas S1? Nah, ini. Nah, harus ada yang lebih seru. Nah, supaya lebih seru, di sini ada augmented design multilokasi. Ya. Nah, jadi dengan rancangan augmented multilokasi ini, ya, apa manfaatnya? Bisa dipelajari pengaruh interaksi genotipe lingkungan. Ya, bisa dipelajari interaksi genotipe lingkungan. Jadi kita bayangkan misalnya galur gandum yang tadi ya 30 kandidat, 3 pembanding, 6 blok diulang di 3 lokasi. Nah, ini kira-kira outline ANOVA-nya, ya. Jadi kita bisa pelajari pengaruh lokasi, ulangan dalam lokasi, pengaruh genotipe yang dipartisi menjadi kandidat, pembanding, dan kontras antara rata-rata kandidat dan rata-rata pembanding, dan interaksi antara genotipe sekaligus partisinya ini dengan lingkungan. Betul? Kita lihat interaksi genotipe dan lingkungan. Derajat bebasnya berapa? 64. Dari mana 64? Ini adalah DB genotipe 32, ya, dikali DB lingkungan yang 2. 64, betul? Nah, 64 ini dipartisi menjadi pengaruh interaksi kandidat dengan lingkungan, pengaruh interaksi pembanding dengan lingkungan, dan di sini adalah interaksi antara kontras kandidat dan pembanding dengan lingkungan. Ya. Pasti maknanya ini serem amat nih, ya kan? V versus C kali L, ya. Ya, ini mudah membayangkannya, ya. Jadi kalau interaksi mudahnya membayangkan, ya interaksi itu untuk kemudahan membayangkan tuh membayangkan yang crossover type, ya. Walaupun perlu kita sadari betul, kalau interaksi itu nyata, kalau ANOVA itu bilang interaksi itu nyata, itu belum tentu interaksinya crossover, belum tentu bersilang, ya. Bisa jadi dia tidak bersilang. Untuk tahunya perlu digambar. Ya. Nah, apalagi tadi? Yang ini tadi, ya. Nah, kalau kita bayangkan misalnya ini katakanlah ada interaksi tipe bersilang di sini, ya kita bayangkan saja di lokasi 1 misalnya, lokasi ada 3 kan, di lokasi 1 rata-rata kandidat yang juara dibandingkan rata-rata cek. Di lokasi 2 misalnya kebalikannya, rata-rata cek yang juara, yang ini rata-rata cek yang juara dibandingkan rata-rata kandidat. Misalnya begitu. Baik. Itu kalau interaksinya bersilang. Software, ya. Ada field hub di R, ya. Ini kita temukan beberapa tahun yang lalu, mungkin 1-2 tahun yang lalu, ya. Mungkin 1 tahun yang lalu. 1 atau 2 tahun yang lalu mungkin, ya. Ada field hub ini, kalau tidak salah dikembangkan oleh tim di North Dakota State University di Amerika. Ada R Agricole, ya, ini sudah kita lihat ya sebelumnya, ya. Ini paket yang komprehensif juga ini, banyak
banyak analisis di bidang pertanian yang didukung. Dan juga ini ada PB Tools, ya, PB Tools dari IRI, ya. Tidak tahu kenapa dalam 1-2 tahun terakhir ini, ya, ini Software Star dan PB Tools itu tampaknya tidak ada lagi di tempat yang lama di websitenya IRI. Saya tidak tahu kalau IRI memindahkan ke halaman yang lain ya, tapi saya cari itu kok tidak ada gitu. Biasanya tinggal buka alamatnya bbi.iri.org. Nah, itu tinggal lihat di sebelah kanan, tinggal download di situ gitu. Ini jadi Star dan PB Tools itu software yang bagus ya. Nah, itu. Nah, karena khawatir punah ya. Nah, itu kita lakukan konservasi. Ya, jadi itu setidaknya mungkin teman-teman ada yang masih menyimpan softwarenya. Nah, 3 software ini bisa digunakan untuk membuat alat cobaan. Ya, karena tadi kita perlu bantuan pengacakan dengan komputer. Oke. Kemudian analisis data dapat menggunakan SAS. Menggunakan R juga bisa saya kira. Nah, cuma listing yang reliable ya kita dapat dari Matteo Vargas. Ya. Beliau dosen di salah satu universitas di Meksiko, ya, ahli biometrika. Nah, dalam satu training kita mendapatkan listing SAS augmented itu yang kita modifikasi sampai sekarang ya. Nanti rencananya akan kita share ke teman-teman. Nah, sedikit yang berikutnya ya, itu adalah rancangan Alphalatis. Rancangan apa? Rancangan Alphalatis. Alphalatis, betul. Ya, kalau diterjemahkan ini menjadi kisi alfa ya. Latis itu kisi, ini alfa. Jadi Alphalatis ini merupakan salah satu rancangan kelompok tak lengkap. Dirinya ada kelompok di dalam ulangan di mana tidak semua perlakuan ada di tiap kelompok. Banyaknya perlakuan fleksibel, tidak harus kuadrat sempurna, namun harus bisa dibagi habis dengan banyaknya kelompok dalam ulangan. Ya, tidak harus kuadrat sempurna, tapi masih tetap ada kaidahnya di sini, harus bisa dibagi habis dengan banyaknya kelompok dalam ulangan. Ya. Nah, jadi misalnya kalau kelompok dalam ulangan itu ada 5 kelompok, nah ya berarti perlakuannya itu, banyaknya perlakuan itu ya perlu 5, 10, ya. Kalau 5 sih terlalu sedikit ya, satu kelompok masa isinya 1 ya. Nah berarti banyaknya kelompok itu ya 20, 25, 30 gitu ya, yang bisa dibagi 5. Tapi tidak harus kuadrat sempurna. Pengacakan dan penempatan perlakuan perlu menggunakan software, Field Hub ya, salah satu paket DR, Agricole DR, atau PB Tools IRI. Nah ini nih, poin ketiga ini penting nih, ya. Jadi untuk Alphalatis ini kita tidak bisa mengacak tanpa bantuan alat khusus, ya. Tidak bisa menggunakan kertas undian, tidak bisa menggunakan tabel bilangan acak, tidak bisa. Ya, tapi kita perlu alat yang khusus. Jadi ada software ya yang yang bisa membantu kita melakukan pengacakan untuk Alphalatis. Ya. Kalau RKLT bisa pakai kertas undian kan bisa ya. Pakai tabel bilangan acak juga bisa untuk membantu pengacakan. Pakai Excel juga bisa. Ya, tapi Alphalatis di sini tampaknya kita perlu software khusus untuk melakukan pengacakan dan penempatan perlakuan. Nah, ini simple sekali ya idenya ya. Sebenarnya ide besarnya yang simpel ya. Ide detailnya tentunya tidak simpel ya. Nah, ide besarnya simpel.
Nah, jadi di sini ulangan itu dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Sehingga dalam sumber keragaman di sini, kalau di ANOVA satu lokasi, ada pengaruh ulangan, ada pengaruh kelompok di dalam ulangan, betul. Dan ada pengaruh perlakuan, pengaruh galat, dan total koreksi, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini yang khasnya ini, ya. Kalau ini dihapus nih, kelompok dalam ulangan, ini kan RKLT biasa nih, ulangan, perlakuan, galat umum, betul? Nah, bedanya RKLT dengan alfa latis, di sini ada kelompok dalam ulangan. Ya, baik. UJF untuk semua sumber keragaman menggunakan galat sebagai penguji. Ya, supaya seru gimana? Kita lihat. Percobaan pengujian 90 genotipe jagung di satu lokasi. Menggunakan rancangan alfa latis 2 ulangan dengan 10 kelompok atau blok per ulangan. Diamati karakter produksi. Ya. Mungkin sebagai catatan menarik ya, di sekitar mungkin berapa ya, 12 tahun yang lalu ya, kita sempat mengikuti penelitian SIMIT untuk biofortifikasi pemulihan jagung untuk biofortifikasi provitamin A, ya. Di situ kita amati, jadi teman-teman di sana itu cukup lazim, ya, cukup umum menggunakan dalam percobaan-percobaannya, dalam trialnya, ya, percobaan pengujian hibrida, ya, misalnya mereka punya 90 hibrida, ya, diuji, itu mereka cukup umum di program itu yang saya perhatikan, menggunakan rancangan ini, alfa latis 2 ulangan, gitu. Dengan, ya, bloknya ini bervariasi, tapi mereka ini umum menggunakan alfa latis dengan 2 ulangan. Itu. Dan saya tidak menemukan mereka menggunakan augmented design, ya. Nah, begitu. Jadi kelihatannya di sini dugaan saya juga, ya, alfa latis dengan 2 ulangan ini masih lebih baik akurasinya dibandingkan augmented design. Ya, karena augmented design itu dia tidak tidak ada ulangan, betul, untuk kandidat, ya. Ada ulangan untuk pembanding, ya. Tapi kalau di sini alfa latis ini semuanya diulang, ya. Nah, semuanya diulang, ada 2 ulangan, ya. Jadi seperti RKLT 2 ulangan, tapi ada blocking, ya. Ada pengelompokan perulangan, gitu. Diamati kata produksi. Nah, ini kalau menggunakan PB Tools. Nah, dicari menunya ini, ya. Alpha Lattice Design untuk melakukan pengacakan, ya, bukan analisis, ya, pengacakan ini. Kita masukkan number of treatment-nya 90, number of replicate-nya 2, number of plots per block 9. Kenapa 9? Karena yang berikutnya ini, number of block per replicate 10. Karena dari setiap ulangan, setiap ulangan itu ingin dibagi 10 blok. Sehingga satu blok isinya 9 plot. Ya, 90 bagi 10 kan 9. Ya. Nah, jadi ada 9. 90 dibagi 10 blok, ya. Jadi satu bloknya isinya 9 treatment atau 9 plot. Nah, sudah sampai sini aja sebenarnya parameternya. Kalau ini yang number of rows in each block ini kaitannya dengan lahan yang kita punya. Ya, misalnya lahan kita bujur sangkar atau lahan kita persegi panjang. Nah, ini berpengaruhnya nih yang di parameter yang berikutnya. Tapi sebenarnya parameter yang kaitannya dengan alfa latisnya itu yang sampai sini aja, gitu. Ya.
Ya, tentunya di sini ada number of trials ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ada ini rancangan alpha lattice ini kita gunakan di 3 lokasi, kita bisa masukkan number of trial-nya ada 3, jadi dia melakukan pengacakan langsung untuk 3 lokasi. Hasil pengacakannya tentunya beda-beda, karena setiap lokasi diacak sendiri-sendiri. Setiap lokasi dilakukan pengacakan sendiri-sendiri. Nah, ini dia. Ada berapa tadi? 90 genotipe jagung. Nah, berarti dalam satu ulangan ada 90 petak. Ya, tapi 90 petak ini dibagi-bagi menjadi 10 kelompok. 90 petak dibagi menjadi 10 kelompok. Ada kelompok 1 dan seterusnya yang setiap kelompok ini isinya 9. Ya, 9 plot. Betul? Nah, ini ulangan 2. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini ada software namanya Field Hub. Nah, satu package di R ya. Nah, ini juga mirip. Kita masukkan saja ya. Treatment-nya ada 90, rep-nya ada 2 ulangan ya. Banyaknya plot per blok itu 9. Ya, lokasinya 1. Nah, nanti ini bisa menghasilkan seperti ini, alpha lattice layout. Tapi ini hati-hati, ini baru nomor plotnya, ini bukan pengacakannya nih. Nomor plotnya nih ya. 101 artinya ulangan 1 petak 1. 102 ulangan 1 petak 2. Ya. Jadi ini adalah nomor petak. Nomor petak kan tidak diacak ya. Yang diacak kan genotipenya ya. Nomor petak yang tidak diacak. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Ya kan, nomor petaknya setelah 115 di sini, 116-nya di sini gitu. Jadi supaya kalau kita jalan truk ini ya, dari kiri ke kanan sampai sini. Nah, kita bisa dari kanan sini 116 terus truk ke kiri sekali jalan gitu. Ya, kalau 116-nya di sebelah kiri ya mungkin kalau mau ke 116 harus balik dulu ke sini baru ke sana ya. Mungkin untuk banyak kasus kurang efisien. Jadi ini ulangan 1 yang bagian bawah yang abu-abu, ini ulangan 2 yang atas. Ya. Nah, plotnya juga 201, artinya ulangan 2 plot 1 sampai 290. Ulangan 2 plot 90. Sekali lagi ini plotnya. Genotipenya gimana? Nah, dia lakukan pengacakan seperti ini. Ini output dari Field Hub ya. Nah, melakukan pengacakan seperti ini. Apa namanya? Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah dalam satu ulangan, kan tadi kita minta dalam ini ulangan 1 ini yang bawah nih, dibagi menjadi 10 kelompok. Mana 10 kelompoknya? Ini kelompok 1 nih, isinya 9 ya. Ini kelompok 2 misalnya, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Ya, mungkin ini kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, kelompok 10. Jadi satu ulangan dibagi menjadi 10 kelompok di contoh ini ya, yang di mana satu kelompok isinya 9 gitu. Sehingga di sini memudahkan kita mengatur kehomogenan tanah. Kehomogenan lingkungan ya. Jadi yang tadinya 90 ini harus homogen semuanya, sekarang yang perlu homogen itu ya setiap 9 ini aja. Setiap blok harus homogen. Antar blok boleh berbeda. Baik. Nah, baik. Ini sudah lewat sedikit waktunya, mungkin kita perpanjang 8 menit, tidak apa-apa ya. Nah, mudah-mudahan sampai 10:30 insya Allah. Nah, ANOVA-nya di sini, ANOVA-nya tuh simple sekali ya. Jadi ini RL biasa nih.
Tidak ada yang aneh kan? RKLT faktor tunggal, satu lokasi. Proc GLM, kelas, rep, entry, model GIF ini misalnya hasil, sama dengan rep itu ulangan, entry itu genotipe. Ya, random rep test ya kan. Nah, ini sidik ragam RKLT biasa. Ya. Kalau alpha lattice itu tinggal kita tambahkan blok dalam rep di model, ya. Dan tentunya bloknya harus masuk ya ke kelas ya. Nah, bloknya masuk ke kelas, kemudian blok dalam rep masuk dalam baris model, masuk dalam model, dan juga blok dalam rep ini apa? Blok dalam rep ini termasuk random effect, ya. Nah, termasuk kita masukkan sini random effect, blok dalam rep. Nah, ini. Kalau ini tadi menggunakan proc GLM, ya, alpha lattice menggunakan proc GLM. Kalau menggunakan proc mix bisa juga, ya. Kalau proc mix itu rep dan blok dalam rep ini tidak usah masuk ke model. Oh tadi kan ditulis lengkap nih kan. Kalau GLM kan rep, blok dalam rep, entry. Ya. Tapi kalau proc mix, ya, yang dimasukkan dalam model itu efek tetapnya saja, yaitu entry saja. Ya. Karena rep dan blok rep ini random, ya, dianggap random. Jadi kalau proc mix, kalau proc GLM ditulis semuanya, kalau proc mix ditulis hanya efek tetapnya saja. Yang ditulis hanya entry saja. Sedangkan di statement randomnya baru masukkan random efeknya di situ. LS means entry. Ya, LS means ini untuk apa namanya, nilai tengah terkoreksi, adjusted means, ya, adjusted means, yang sudah di-adjust dengan pengaruh blok dan pengaruh rep, ya, pengaruh blok dalam rep dan pengaruh rep. Nah, ini sangat menarik, ya. Kita lihat RKLT versus alpha lattice, ya, in action. Begini nih, percobaannya itu dilakukan dengan alpha lattice, ya. Nah, namun kita bisa mencoba dua analisis dengan menggunakan RKLT dan menggunakan alpha lattice. Dengan syarat percobaannya alpha lattice ya. Ya, percobaannya sudah alpha lattice. Kita lakukan analisis menggunakan RKLT dan alpha lattice. Ya, untuk melihat perbedaannya. Kalau RKLT, ini RKLT faktor tunggal nih, ya. Saya kira semuanya sangat familiar. Gimana kesimpulannya di sini? Pengaruh genotipe nyata bintang 1. Koefisien keragaman cukup tinggi 25,25%. Nah, sedangkan kalau kita lakukan analisis alpha lattice, kita masukkan kelompok dalam ulangan ke dalam model. Ya. Kan bedanya baris ini kan, di atas kan tidak ada kelompok dalam ulangan kan. Nah, kenapa kok bisa ada? Karena alpha lattice ini ada kelompok di dalam ulangan, ya. Kalau RKLT kan tidak ada. Nah, kita lihat kelompok dalam ulangan ini, ya, pengaruhnya sangat nyata. Artinya dia berarti di dalam model ini, ya. Dia punya makna di dalam model ini. Nah, tadi kan cita-citanya kita masukkan ini, harapannya galat berkurang, betul? Nah, kita lihat. Nah, ternyata benar. Ya, jadi yang tadi hal yang pertama adalah kelompok dalam ulangan ini dia sangat nyata, artinya dia pengaruhnya sangat nyata, artinya dia berarti di dalam model. Itu poin pertama ya. Poin yang kedua, karena dia berarti dalam model, harapkan galat percobaan menurun. Kita cek.
Oh ya, ternyata iya. Kita lihat dari koefisien keragaman, ini kan besarnya Galat ya, dalam persentase rataan kan. Nah, dari 25% nilai kakaknya turun menjadi 17,69%. Jadi, poin yang kedua, dia berhasil mengurangi Galat percobaan. Ya, mengurangi Galat percobaan artinya menambah akurasi dari percobaan. Ya, menambah keterandalan, meningkatkan keterandalan percobaan. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga ini yang paling seru, ya. Pengaruh genotipe, ya, di sini sudah kelihatan, ya, bintang 1. Nah, di sini menjadi lebih kelihatan, ya, bintang 2 di sini. Nah, jadi pengaruh genotipe sangat nyata di sini, yang tadinya nyata menjadi sangat nyata di sini, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya. Nah, saya kira itu diantaranya karena Galat percobaan yang lebih rendah. Ya. Nah, kalau Galat percobaan rendah, perbedaan di antara perlakuan menjadi bisa lebih kelihatan. Ya. Seperti itu. Asik ya. Dan yang menarik, alpha-latis ini itu at no cost. Ya. Tidak ada biayanya, kita tidak menambah biaya menggunakan alpha-latis ini. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan, ya kalau mengujinya genotipenya tidak banyak, ya 10 misalnya, itu mungkin tidak perlu alpha-latis ya. Nah, tapi kalau menguji misalnya 30 ya atau 50 ya, buat saja alpha-latis ya. Nah, itu apa namanya? Bisa jadi bermanfaat ya. Yang mungkin menjadi kelemahannya itu kalau ternyata pengaruh kelompok dalam ulangan itu tidak nyata. Misalnya kalau ternyata ini ya, ini semuanya homogen betul-betul homogen ya. Nah, yang 10 blok ini betul-betul homogen. Pengaruh ulangan ini, pengaruh kelompok dalam ulangan ini menjadi tidak nyata kan? Nah, kalau tidak nyata itu artinya dia tidak berarti dalam model ya. Dan dia bisa jadi keberadaan dia itu mengurangi power karena dia mengurangi sejumlah derajat bebas Galat. Betul? Ya, kan dB Galatnya berkurang ya. Kalau RKLT kan 89. Nah, mengurangi dB Galat ini kalau tidak meaningful, nah itu bisa mengurangi power. Ya, gitu. Nah, ya menarik ya. Jadi ya Kak, namun kalau tadi ya, kalau perlakuannya banyak ya dan kita khawatir ada keheterogenan, ya itu bisa kita kelompokkan ya. Jadi at no cost itu yang disampaikan tadi itu tidak ada cost tambahan dalam percobaannya, betul? Jadi lahannya jadi tidak lebih luas ya. Ya tadi aja jumlah perlakuannya harus disesuaikan ya, gitu kan kuncinya ya. Tapi secara analisis cost-nya itu tadi ya kan kita menggunakan DB Galat, DB kelompok, menggunakan DB kelompok dalam ulangan. Ya, yang kalau dia tidak berarti ya kalau ternyata kelompok dalam ulangan ini tidak nyata, ya berarti kita mungkin mengurangi power ya kan karena derajat bebas Galatnya berkurang ya. Tapi harapannya penggunaan alpha-latis ini meningkatkan power ya. Harapannya meningkatkan power tadi kalau memang betul ada keragaman antara kelompok dalam ulangan. Demikian. Silakan. Bertanya Pak, Ya, tadi genotipenya faktornya tetap ya Pak? ya. Kenapa faktornya tetap Pak? Kenapa genotipe faktornya tetap? Ya. Oh ya. Karena dalam penelitian
ini, kasus ini ya, apa namanya, dalam penelitian ini, ya interest terhadap genotipe itu adalah pada nilai tengahnya, ya. Jadi kita ingin tahu di antara 90 itu mana yang juara, ya. Jadi dari 90 itu kita mau menghitung nilai blue-nya, ya. Nilai blue-nya, kemudian kita pilih, nah itu mana yang juara seperti itu, ya. Bisa juga genotipenya faktor acak, ya. Genotipenya faktor acak tidak bisa juga, ya. Nah, dari faktor acak kita bisa mendapat nilai BLAB, ya. Hanya yang kita tahu nilai BLAB itu dia akan serang, akan menyusut ke arah nilai tengah, ya, di mana faktor penyusutnya adalah heritabilitas. Ya. Nah, gitu. Tergantung kepentingannya, Pak. Boleh kita Iya, ya, ya. tergantung kepentingannya. Kalau tujuannya untuk menduga heritabilitas, ya, nah itu kita gunakan genotipe sebagai faktor acak. Ya. Tapi kalau kita tertarik pada nilai tengah, ya, nah itu kita bisa menggunakan genotipe sebagai faktor tetap. Ya. Betul tergantung kepentingannya. Ya. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih. Ada lagi yang lain? Nah, jadi seni dari percobaan, ya, percobaan apapun nih, ya, upayakan galat itu rendah, gitu, ya. Nah, galat itu rendah itu bisa diupayakan secara teknikal, ya, artinya di lapangannya atau di percobaannya itu ya perlu diupayakan yang yang di yang di yang diminta homogen ya perlu kita usahakan homogen gitu, ya kan? Nah, selain secara teknikal itu bisa juga secara analisis, ya. Artinya desain ya, dengan desain tadi, ya, dengan desain tadi, ya. Jadi desain dan analisis ini bisa membantu mengurangi galat percobaan, gitu, ya, seperti itu. Hmm. Baik, ya. Nah, ini sekilas saja. Intinya kalau alfalatis ini multilokasi, bisa nih. Nah, multilokasi menggunakan alfalatis. Itu hanya tinggal memasukkan pengaruh blok dalam ulangan dan lokasi, ya, sebagai random effect. Nah, gitu. Itu saja kuncinya. Jadi ini listing uji multilokasi nih, ya. Kan apa? Bunyinya hasil sama dengan lokasi, ulangan dalam lokasi, genotipe, interaksi genotipe lokasi kan? Nah, ini kalau RKLT biasa di setiap lokasi. Kalau di setiap lokasi itu alfalatis, nah itu tinggal kita masukkan blok dalam ulangan dan lokasi. Ya, kita sisipkan setelah wrap ini. Setelah wrap dalam site, kita masukkan di sini blok dalam wrap dan site. Jangan lupa bloknya masukkan ke kelas. Ya, gitu. Ya. Dan jangan lupa blok itu kita asumsikan sebagai random effect. Ya. Nah, kita menggunakan inferensia di situ. Ya. Karena blok itu incomplete block, ya kan? Tidak semua perlakuan ada dalam setiap blok. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kita akan melakukan inferensia terhadap pengaruh blok, pendugaan prediksi terhadap pengaruh blok, makanya pengaruh bloknya ini dijadikan sebagai faktor acak. Baik. Oke. Kalau progmik sama, nah, tapi blok ini tidak masuk dalam model, ya. Nah, yang masuk dalam model ini adalah faktor apa aja? Genotipe dan interaksi genotipe dan lokasi. Nah, blok ini masuk ke random effect. Saya kira demikian.
Oh ya, ini ada lagi nih contohnya ya. Nah, kalau RKLT versus alpha lattice multilokasi, ya. Nah, ini ada kasus seperti ini. Kalau menggunakan RKLT saja, koefisien keragaman 21,47%. Kalau menggunakan alpha lattice yang dicirikan dengan masuknya blok dalam ulangan dan lokasi, koefisien keragaman menurun menjadi 18,52%. Ya. Namun penurunan ini tidak merubah kesimpulan terhadap pengaruh genotipe dan interaksinya dan interaksi genotipe lingkungan ya. Jadi ini masih sama-sama sangat nyata. Jadi kalau dalam kasus ini RKLT itu oke lah ya. RKLT ini cukup bagus dalam hal ini ya. Nah, alpha lattice-nya ini ya walaupun alpha lattice lebih bagus kelihatannya karena pengaruh blok ini sangat nyata dan berarti dia mengurangi galat ya. Nah, namun dari sisi power kelihatannya ya kedua rancangan ini masih comparable di sini ya. Nah, masih menghasilkan kesimpulan yang serupa. Demikian. Demikian semuanya ya. Mohon maaf ini lewatnya agak panjang tadi. Bapak, punten, Ya, silakan. boleh. Iya Pak, ini Boleh, kan boleh. alpha lattice dan augmented Pak. Ini dan yang kita Ya. pakai blob kan berarti ada heritabilitas di situ. Nah, untuk mengeluarkan ragam genetik dari rancangannya, apakah ada apa ya istilahnya rumus khusus gitu atau memang expected mean square-nya bisa dikeluarkan langsung dari rancangan tersebut Pak? Terima kasih. Bagus sekali itu. Ya. Nah, itu kita berpikir agak lama itu waktu itu dan sempat itu ada perbedaan mungkin dari penelitian satu dan penelitian yang lainnya ya, yang sempat mungkin untuk teman-teman yang yang saya mungkin ikut dalam penelitiannya ya. Nah, jadi kalau untuk alpha lattice ya, untuk alpha lattice itu sama ya. Karena ini kan menggunakan KT genotipe ya. Jadi pendugaan heritabilitasnya kalau rancangan alpha lattice sama dengan RKLT rumusnya sama ya. Ya, angka-angkanya tentu bisa berbeda ya, tapi rumusnya sama karena ini kita menggunakan KT genotipe dan KT galat, betul? Ya. Nah, itu. Kalau alpha lattice untuk menduga nilai heritabilitasnya sama dengan RKLT. Rumus duganya sama saya kira. Nah, sedangkan kalau augmented, nah itu dia tuh. Nah, augmented itu mungkin di Nah, ini kan ya, pengaruh genotipe ini dipartisi menjadi kandidat pembanding dan ini gitu. Ya. Ini mungkin ya, tapi perlu kalau nanti teman-teman menggunakan menghitung langsung perlu dielaborasi lagi artinya dilihat secara lebih detail. Nah, mungkin tesnya itu dalam menghitung ragam genetik ya. Ragam genetik kan kita biasanya pakai KT genotipe nih. Ya. Nah, kalau pakai KT genotipe ini, kalau nanti dimasukkan jumlah ulangan, nah jumlah ulangannya harus diduga itu, ya kan? Karena tidak semua genotipe diulang kan? Yang diulang itu adalah pembandingnya, kandidatnya tidak ya. Jadi banyaknya ulangan bisa dihitung dengan rumus ya. Ya mungkin nanti ketemunya banyaknya ulangan 1, sekian. Kalau menggunakan karena banyaknya satu kan gitu ya. Hanya pembanding yang diulang, jadi mungkin ketemu ulangan 1, sekian itu yang masuk ke rumus untuk pendugaan komponen ragam. Ya, itu kalau misalnya menggunakan KT genotipe. Ya. Namun kalau tidak salah saya pernah berdiskusi dengan Bu Yudi beberapa waktu yang lalu. Ya. Nah, ada insight dari beliau mungkin augmented itu kiranya lebih dalam kasus pengujian kandidat ini yang lebih kita lihat tuh ragam kandidatnya ini. Ya. Nah, jadi
instead of genotype mean square, ya, kita menggunakan KT kandidat, ya. Ya, KT kandidat yang digunakan untuk menduga ragam kandidat. Nah, kalau KT kandidat ini ulangannya 1 kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya sementara ada setidaknya ada dua pemikiran seperti itu, Pak Wijaya, ya. Bisa menggunakan KT genotipe dengan ulangannya dihitung ya, nanti ketemu 1, sekian gitu. Nah, atau menggunakan kandidat, ulangannya 1. Ya, demikian. Baik, makasih Pak. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada? Ya. Willy Silakan. mengingatkan saja Pak tadi di awal makna augmented Pak. Oh iya, terima kasih. Ya, tadi itu apa namanya, kita apa namanya, sempat membahas di sini, Mas Yono. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi augmented ini di sini adalah perbesaran, ya. Jadi sebenarnya di sini ini adalah untuk contoh di sini, rancangan yang kita lihat ini adalah RKLT untuk pembanding, betul? Nah, kemudian kita besarkan, ya. Nah, sesuai dengan makna augmented ini. Jadi RKLT untuk pembanding besarkan, ya, dan ditumpangi dengan kandidat-kandidat ini, gitu. Ya. Nah, mungkin demikian. Terima kasih banyak, Mas Yono. Baik Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Ada lagi yang lain? Baik, mungkin ada. Tadi Kak, ya Kak. Silakan. Ini Kak, tadi kan yang konsep yang augmented sama lattice kan untuk pembagian lahan ya Kak. Misalnya kita menggunakan jalurnya itu banyak, tetapi barisnya itu kita kecil. Apakah masih jika RKLT itu memungkinkan, bisa kita menggunakan RKLT ya, tidak augmented atau lattice. Kalau kita bisa mengendalikan kehomogenan. Baik, baik. Saya agak terlewat yang di bagian awalnya tadi, ya. Apa mungkin bisa diulang sekali lagi? Saya coba dengarkan dengan lebih hati-hati. Tadi kan untuk konsep yang alpha lattice sama augmented kan untuk minimalisir mengendalikan kehomogenan lahannya Pak, salah satunya dengan misalnya kalau kita bisa mengkondisikan percobaan di lapangan itu homogen, dalam peta-peta itu jalurnya banyak, kita bisa tempatkan satu peta itu, artinya kita bisa minimalisir gitu Pak. Apakah boleh kita pakai RKLT saja? Oh ya, ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi yang berikut kelihatannya itu yang tadi itu yang disebutkan tadi itu adalah perbandingan antara RKLT dengan alpha lattice ya, bukan dengan augmented saya kira. Jadi kalau kita bisa menghomogenkan semuanya ini, ya, nah ini menghomogenkan ini 10 blok ini misalnya, ya, itu boleh pakai RKLT saja, ya. Nah, karena bisa jadi blocking ini bisa jadi tidak bermakna gitu. Ya. Tapi bisa jadi juga bermakna kalau ternyata dia heterogen, ya. Nah, tapi kalau kita bisa mengusahakan kehomogenan secara teori RKLT saja cukup, ya. Nah, tapi mungkin alpha lattice bisa sangat bermakna tadi, ya. Nah, untuk suatu contoh yang seperti tadi itu, ya. Kalau augmented itu bukan untuk meminimalkan galat ya. Augmented itu rancangan di mana kita punya keterbatasan ya, keterbatasan. Jadi benihnya kurang ya kan atau lahannya kurang ya. Nah, itu jadi rancangan minimalis. Seperti itulah kira-kira ya. Penelitian dalam percobaan mahasiswa saya
mahasiswa kami ya, ada cukup banyak lah yang menggunakan augmented ya. Itu sebenarnya lebih didasari karena kekurangan sumber daya dibandingkan karena yang lain-lainnya. Sumber daya itu mungkin dari sisi sumber daya lahan ya, yang ingin diuji banyak, lahannya sedikit ya, atau benihnya kurang. Nah, itu menggunakan augmented. Tapi augmented tidak mengurangi galat percobaan. Ya, nah, yang mengurangi galat percobaan itu alfalatis. Ya. Jadi augmented itu kalau bisa dihindari itu lebih bagus. Ya, jadi artinya kalau bisa menggunakan minimal 2 ulangan, saya kira itu mungkin masih kiranya kita duga lebih akurat dibandingkan yang tanpa ulangan untuk kandidatnya itu tadi. Ya. Nah, tapi di kasus-kasus yang kami hadapi ya, di program yang saya ikuti juga ya, program jagung nih, program pemulihan jagung ya, kami sering menggunakan augmented karena ya ingin melihat banyak. Nah, gitu. Ya, tapi kan keinginan melihat banyak juga kita harus perlu mencari cara, ya kan? Misalnya kita punya 100 kandidat, ya kan? Kalau kita menggunakan alfalatis itu hanya bisa mencoba 50. Nah, yang 50 lainnya gimana? Ya kan? Nah, masa nggak dilihat? Nah, kan gitu kan pertanyaannya. Nah, jadi kita cari cara, nah ketemulah augmented. Jadi augmented bisa bermakna. Ya, namun sebisa mungkin kalau kita bisa menggunakan percobaan berulangan seperti RKLT atau alfalatis, nah tentunya itu kita duga lebih akurat dibandingkan augmented design. Ya. Nah, namun augmented design itu bisa useful sekali lagi ya, bisa bermanfaat untuk kasus tadi ya, di mana kita misalnya terutama ingin melihat banyak, nah, sumber dayanya terbatas. Mungkin demikian ya. Itu ya, Sid. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf lama ini lewatnya ya. Selamat beristirahat dulu ya. Nanti insya Allah kita praktikum jam 1 ya. Nah, kita rencanakan tidak terlalu lama praktikumnya ya. Nah, mungkin nanti praktikumnya nanti kita sampaikan pengantar, nanti ada nanti teman-teman kiranya sangat baik melakukan diskusi bersama lagi seperti yang diinisiasi Mas Yono di tengah malam waktu itu ya. Baik. Baik ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih semuanya.